Silap tahun 2021, film ini akan menceritakan seorang wanita cantik yang bernama Anna mengalami jatuh cinta lagi kepada mantannya, yang kini menjadi sahabat suaminya sendiri. Ditambah lagi, sosok mantannya itu sering menginap di rumahnya, dan tentu akan diwarnai dengan banyak aksi-aksi pertempuran. Sebelum masuk, intro dulu. Diawali dengan suasana kesibukan di desa, para nelayan di sana sedang sibuk dengan hasil laut mereka. Di tengah kesibukan itu, terdengar suara mesin perahu yang cukup menarik perhatian mereka. Turunlah seorang pria yang bernama Emil. Dirinya baru saja pulang dari rantauan. Setelah 7 tahun tak pulang-pulang tuh, jelas kepulangannya langsung disambut dengan cukup bahagia oleh istrinya yang bernama Anna. Kabar kepulangan Emil diketahui oleh sahabatnya yang bernama Ruth. Untuk itu, Ruth memutuskan untuk menemui Emil dan menginap beberapa hari di rumah sahabatnya. Entah apa masalahnya, kedatangan Ruth diintip dari kejauhan oleh si Anna. Tatapan itu pun sekaligus memberikan sambutan yang dingin kepada si Ruth. Keesokan harinya, tepat sesaat sebelum matahari terbit, Ibu Anna datang jauh-jauh dari kota untuk menemui anaknya. Maksud kedatangannya meminta Anna untuk pulang kembali pada sang ibu. Ia mempermasalahkan hubungan Anna dengan Emil yang sampai saat ini belum menikah. Meskipun Anna memberitahu hari ini adalah hari nikahan resminya, tapi sang ibu tak menyetujui pernikahan tersebut. Menurut ibunya, pernikahan Anna dengan si Emil akan mendatangkan banyak malapetaka. Setelah selama 7 tahun nikah siri, akhirnya pesta pernikahan pun diadakan. Anna pun dirias dengan sangat cantik yang sangat luar biasa dengan gaun sangat putih. Tentu membuat para lelaki langsung tertuju padanya. Hal tersebut sangat beruntung karena Emil mampu memilikinya. Ruth juga sahabatnya yang sangat merasakan kebahagiaan karena si Emil ini sudah melakukan pernikahan. Usia pernikahan, Emil terlihat oleng karena minum terlalu sangat banyak. Anna mencoba untuk mengurusi suaminya, sampai ia terkena muntahan dari suaminya tersebut. Ia pun pergi mencuci bajunya, dan tak sengaja ia melihat Ruth dengan tubuh yang sangat atletis berjalan dari pinggir pantai usai membersihkan diri. Dan di pagi harinya, ketika sedang sarapan, Ruth memberitahu kalau ia akan pulang malam ini, sebab ia berjanji pada istrinya hanya menginap 2 malam saja. Kepulangan Ruth di rumahnya mendapatkan kabar baik karena sang istri ketika ia tertidur membangunkannya dan menunjukkan hasil tes kehamilan. Namun sayangnya istrinya salah membaca. Ternyata alat itu menunjukkan bahwa ia negatif. Ia pun merasa terluka dan akhirnya menangis. Kecewa ia alami karena beberapa tahun mereka menikah belum mendapatkan buah hati. Sorry nah. Berapa waktu kemudian Ruth mendatangi kembali Emil. Ia berencana memulai bisnis bersama di bidang perkebunan. Tak hanya mimpi buruk dialami Emil setiap hari, ia juga merasa kehilangan niat untuk aksi-aksi pertempuran. Anna yang selalu basah setiap hari tentu mengeluhkan Johnny milik si Emil. Masalah mereka berdua tadi dilihat oleh si Ruth. Diam-diam mereka melihat percakapannya. Kesempurnaan aset-aset milik Anna membuat Ruth menjadi gerah. Ia pun memutuskan untuk melakukan push ring secara mandiri. Ruth yang di rumah Emil tak jarang membuatnya berpapasan berduaan dengan Anna, tapi Anna ini selalu memberikan sikap dingin kepada Ruth. Bahkan ketika Ruth melihat Anna yang sedang membersihkan diri, wanita itu tahu dan tetap saja bersikap dingin tanpa rasa malu sedikit pun. Di balik sikap dinginnya, ternyata diam-diam Anna juga memperhatikan sikap si Ruth. Di suatu malam, pesta makan malam diadakan. Anna dan Ruth yang duduk berhadapan diam-diam saling menatap. Tak lama, Ruth pun bangun dari tempat duduknya dan berdansa bersama. Merasa cemburu, tiba-tiba saja Anna minum sampai oleng lalu bergoyang di atas meja untuk menarik perhatiannya. Tapi Ruth menghiraukan itu. Wanita yang sedang berdansa bersama Ruth kemudian menghampiri Emil dan mencoba untuk menggodanya. Tentu sikap lancang wanita itu memicu kemarahan si Anna dan memukulnya dengan sepatunya. Singkat cerita, di pagi hari setelah selesai mandi, Anna melihat Ruth sedang memperbaiki sepatu haknya yang sudah rusak kemarin malam. Karena perhatian Ruth yang sudah berinisiatif untuk memperbaiki sepatunya membuat Anna memberikan senyuman manis untuk pertama kalinya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada si Ruth karena sepatunya telah diperbaiki. Mereka berdua terlihat akrab. Hal itu ternyata adalah salam perpisahan dari si Ruth. Hari itu ia harus kembali ke rumahnya. Selepas kepergian Ruth, Anna pun merasa kesepian karena ada yang hilang. Di siang harinya, Anna dan Emil pergi berkebun.
Namun di tengah-tengah itu pula Anna merasakan bahwa apemnya basah. Ia pun menghampiri Emil dan memintanya untuk melakukan pentas budaya bersama. Anna mengeluh karena ia sangat menginginkan buah hati dari hubungan mereka. Tapi Emil yang sudah dikarunia apem saat legit itu masih menolaknya dengan beralasan kalau mereka belum bisa memiliki anak, sebab tak cukup uang untuk menghidupi anak mereka kelak. Anna pun kesal lalu pergi begitu saja. Ia pun merasa bersalah karena telah menolak Anna. Emil berinisiatif untuk memberikan pentas budaya part 2 ketika Anna sedang masak. Terlanjur kecewa pada Emil, Anna pun langsung menolaknya. Ia pun emosi serta menampar suaminya sendiri. Anna ini sudah sampai di fase di mana ia tak menginginkan lagi pentas budaya bersama. Ia lebih memilih pusreng sendiri dan membayangkan sosok Ruth, serta mengharapkan akan kehadiran Ruth datang kembali. Di tengah malam, Anna pun menghabisi waktunya dengan memandangi foto si Ruth. Tiba-tiba saja ia emosi dan memecahkan foto itu, lalu mengambil pecahan kacanya untuk menyakiti dirinya. Beruntungnya Emil mengalami mimpi buruk. Di malam itu ia terbangun dan mencari sosok Anna. Kemudian ia membawa Anna ke dalam untuk mengobati lukanya. Kabar tak mengenakan dialami oleh si Anna telah sampai ke telinga ibunya. Ibunya pun datang untuk melihat kondisi anaknya. Di sana ibunya pun bertemu dengan Anna. Mereka pun akhirnya bertemu dengan ibu Emil. Ia berbincang tentang sosok Anna dahulu, bahwa ia memiliki kekasih yang amat ia cintai. Namun kekasih itu mencapakan dirinya karena telah bermain di belakang dan menikah dengan wanita lain. Mengetahui oleh itu, ibu Emil pun menarik kesimpulan kalau Anna kerap mengalami stres dan depresi karena masa lalunya yang begitu kelam. Dan beberapa hari setelah itu, Anna dinyatakan sembuh. Ia pun mengobrol dengan ibunya. Di sini terungkap kalau Ruth adalah sosok mantan kekasihnya yang meninggalkan Anna dan menikah dengan wanita lain itu. Karena itulah alasan mengapa Anna bersikap sangat dingin terhadap Ruth di awal-awal tadi. Lagi-lagi sang ibu pun kembali meminta Anna untuk pulang bersamanya ke rumah. Ia pun menjadi khawatir kalau ada kejadian aneh yang mungkin akan mengancam nyawa si Anna. Anna masih teguh dengan keputusan yang tak ingin pulang. Benar saja, beberapa hari setelah ibunya pulang, kabar tak mengenakan pun datang kepada Anna. Ibunya ternyata telah meninggal akibat penyakit stroke yang dialaminya. Anna pun datang ke kota untuk menghadiri upacara kematian. Ia memberi pesan terakhirnya kepada sang ibu. Di sela itu, Anna yang selalu terlihat cekcok bersama keluarganya bertemu dengan kakak kandungnya. Pertemuan itu diwarnai dengan perdebatan karena Anna gak setuju dan marah besar sebab rumah mereka yang penuh kenangan akan dijual begitu saja oleh kakaknya tanpa izin. Tak butuh waktu lama bagi Anna untuk meratapi kematian ibunya. Di malam harinya, ia pergi bersama temannya ke sebuah bar yang menampilkan para lelaki-lelaki kekar. Keesokan harinya, Anna dan Emil pun mampir ke rumah Ruth. Ia pun berbincang dengan Ruth pada saat itu. Ruth sempat emosi karena mengetahui rahasia terbesar mereka berdua telah bocor dalam pengakuan dosa oleh Emil kepada pastor di gereja. Di dalam, Anna mencoba untuk memulai percakapan dengan wanita yang telah mengambil kekasihnya. Ia penasaran bagaimana dahulu Ruth bisa bertemu dengan wanita itu. Kahit nga daw siya sa akin eh. Sementara itu, beberapa polisi menghampiri rumah Ruth. Di sana Ruth tanyakan mengenai pekerjaan yang ia lakukan di Qatar dulu. Sepertinya Ruth dan Emil mempunyai rahasia yang sangat besar. Merasa situasi tak aman, Ruth pun memutuskan untuk ikut Emil pulang ke kampungnya. Kecemasan mereka akan suatu hal terus berkelanjutan. Di sana, hingga tanpa mereka sadari, Anna memperhatikan dengan rasa penuh penasaran apa yang mereka tengah sembunyikan. Di malam harinya, sebagai sahabat yang baik, Ruth mulai bicara pada Anna dan ingin menjadi penengah atas hubungan Anna dan Emil. Tapi di sana, Anna malah curiga kalau suaminya itu telah berbelok dan menganggap Ruth adalah kekasihnya. Perbicaraan itu pun memicu perdebatan. Itu dilihat dengan penuh rasa penasaran oleh ayah Emil. Pagi harinya, sang ayah menemui Emil dan memberitahu anaknya itu untuk mengawasi si Anna. Sebab ayahnya melihat Anna dan Ruth terlalu dekat kala berkebun bersama. Setelah diwanti-wanti oleh ayahnya, akhirnya Emil curiga karena ada bau-bau permainan di belakang mereka berdua. Emil pun menguji apa respon Ruth ketika ia sedang berada berdua bersama Anna. Sesuatu rahasia yang besar yang disembunyikan Ruth dan Emil ini semakin membuat polisi terus menggali informasi. Sampai ketika polisi datang ke sana dan membuat mereka berdua ini lari untuk menyembunyikan diri. Di malam harinya, ayah Emil menegur Ruth.
memintanya segera pulang, sebab menurutnya Ruth adalah sumber masalah baginya. Namun tiba-tiba saja ayah Emil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Siapa lagi kalau bukan Ruth pelakunya? Selepas kepergian sang ayah, Emil terlihat sangat terpukul, depresi, sampai ia tak mau keluar kamar. Malamnya, ketika Anna dan Ruth sedang berduaan, Ruth memberitahu rahasia besar yang mereka sembunyikan ketika berada di Qatar. Mereka telah menghilangkan nyawa seorang pria yang telah memaksa Emil untuk beradu mekanik, lalu menyembunyikan pria itu di tempat yang amat sulit dicari. Itulah mengapa sampai saat ini pria itu belum ditemukan, dan polisi tidak mempunyai cukup bukti untuk menangkapnya. Anna yang mendengar cerita gila itu malah menunjukkan kegilaannya lagi dengan memanjakan Ruth karena dianggap sebagai orang yang baik yang telah menyelamatkan suaminya dari sebuah kecelakaan. Semakin renggang hubungan Anna dan Emil, semakin sering pula Anna dan Ruth berbagi kasih. Saat sedang pusreng di tengah kebun, mereka pun terciduk karena kenekatannya itu. Emil melihat kelakuan mereka berdua dan memberi bogem mentah terhadapnya. Setelah sempat beradu pukul, Ruth menyampaikan kalau Anna adalah wanita yang membuatnya bersemangat kembali untuk pusreng. Ya jelas, Ruth berkata seperti itu karena Anna beserta segala asetnya tak perlu dilakukan lagi kualitasnya. Di tengah itu pula Ruth pun emosi. Mengapa Anna begitu saja dihiraukan dan dicampakkan oleh si Emil? Ia membuat Ruth mendorong Emil hingga terjatuh dan kehilangan nyawanya akibat cangkul yang sangat tajam. Melihat suaminya seperti itu, Anna santai saja dan meminta Ruth untuk segera menyembunyikan suaminya. Kini Anna berpikir akan bisa hidup bahagia dengan Ruth karena Emil sudah tiada. Tapi saat ia pulang ke rumah, ia melihat HP Ruth yang terdapat pesan dari istrinya. Isi pesan tersebut memberitahu kalau istrinya sedang hamil. Ia merasa dihancurkan untuk kedua kalinya. Anna pun pergi mengambil ikan beracun dan memasaknya dan memberi masakan tersebut terhadap Ruth. Racun itu pun langsung bereaksi dan membuat Ruth harus kehilangan nyawanya. Setelah hal itu, Anna pun langsung dengan santai pergi ke dapur dan mengambil pisau, lalu memotong aset negara milik si Ruth. Terakhir, ia memakan aset tersebut dengan sangat lahap dan pergi berjalan keluar. Butuh waktu sangat lama untuk mengikhlaskan, bahkan ketika luka itu tergores, bisa saja benar-benar membuat orang itu merasa kehilangan akal. Support system yang baik adalah obat yang terbaik bagi trauma seperti Anna ini. Dan trauma seperti itu tidak boleh dihiraukan. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.